Halo bro, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dafan Mulifa dan di sebelah saya Fandi Orami di Mulifa Channel. Oke, kali ini saya akan membahas tentang sejarah Bukit Tinggi, tapi yang spesifik dari Bukit Tinggi tersebut. Kita memakai bahasa Indonesia sekali lagi. Kita ini channel Minang memang memakai bahasa Indonesia agar semua Indonesia ini tahu tentang Minangkabau. Kita akan membahas tentang Bukit Tinggi. Nah, kita akan bertanya-tanya kepada Fandi Orami. Dia adalah seorang senior stand up comedy yang dulu bernama Fandi Begeng. Bego dan krempeng. Bego dan kerempeng. Jadi Fandi ini tingginya memang di atas rata-rata. Berapa tinggi Pak? 175. 175. Berat badan 49. Kurang profesional. Fandi ini dia rumahnya dekat dari Bukit Tinggi. Nah, apa yang identik dengan Bukit Tinggi, Pak? Bukit Tinggi yang paling tuh ikonnya jam gadang. Jam gadang. Sanjay. Sanjay. Yang ketiga, gadinya ranca-ranca. Iya, alhamdulillah. Gadinya janja. Gadi kencang ya. Masanya mantan aku dulu orang Bukit Tinggi, Bang. Oh, Bukit Tinggi. Orang Tigo Balai Mandiangin. Berarti sering putar-putar Bukit Tinggi. Dulu sering zaman sekolah. Zaman sekolah ya. Terus pasar namanya? Pasar T, pasar bawah. Sate pasar bawah tuh pasar Lambuang. Los Lambuang. Los Lambuang. Nah, bagi yang mau ke Bukit Tinggi silakan pergi ke Los Lambuang untuk makan. Nah, kita akan membahas tentang jam gadang gimana? Ya, jam gadang itu kalau menurut kacamata orang umum hanya dua di dunia. Dua di dunia. Pertama Di Inggris. Big Ben. Big Ben. London. London. Yang kedua Bukit Tinggi. Bukit Tinggi. Jadi jam gadang ini didirikan pada tahun 1926. 26. Nah, didirikan itu hadiah dari Ratu Belanda kepada kontroleur namanya dulu, kontroleur For the Kop atau yang sekarang disebut dengan Bukit Tinggi, yang bernama Rockmaker. Ah, Rockmaker. Jadi mungkin di tahun 26 itu karena Bukit Tinggi kotanya mungkin berprestasi mungkin ya. Mungkin ini pemikiran saya aja. Ya. Dia berprestasi mungkin dari pemerintahan Belanda karena kita dijajah oleh Belanda, dihadiahkan semua jam. Ya, sebenarnya kita nggak dijajah-jajah banget, cuman waktu itu pusat pemerintahan di Bukit Tinggi itu untuk menyerang Bonjol. Waktu itu untuk menyerang kaum Padri, jadi pusat pemerintahnya ada di Bukit Tinggi. Nah, atas kehebatan kerja keras dari Rockmaker ini, dihadiahkanlah dari Ratu Belanda itu sebuah jam gadang yang memakan 3.000, harganya itu 3.000 gulden, uang Belanda. Itu masuk mahal juga itu. Pada saat itu, zaman itu. Pada zaman itu. Jadi itu dikerjakan oleh Yazid Rajo Mangkuto, itu desainernya. Namanya Orami ya? orang Minang. Ya. Yazid Rajo Mangkuto dan beberapa temannya untuk mendesain jam gadang itu. Jadi zaman dulu orang awak itu udah ada yang arsitek. Wis mantap. Keren ya. Nah, jam gadang ini jadi pusat perhatian seluruh Nusantara ketika dibangun. Nah, yang jam gadang ini waktu itu diresmikan peletakan batu pertamanya itu oleh anaknya Rockmaker ini, padahal umurnya baru 6 tahun. Wis. Nah, itu sejarah dari Bukit Tinggi. Tapi ada yang aneh dari Bukit Tinggi. Ada. Apa? Angka Romawi. Nah, ya. 1 Romawi, 2 Romawi, 3 Romawi, 4 Romawi. Nah. Di 4 Romawi ini nih. 4 Romawi harusnya identik dengan I dan V. Iya, 1 dan V ya. Ya. Nah, tapi ini dibikin 4. Nah, itu dibilang kata konon, kabarnya kononnya jangan dibalik sekali lagi ya. Jadi itu dibilang katanya ada yang bilang ada 4 orang tumbal untuk membuat jam gadang Bukit Tinggi. Ada lagi yang bilang suatu kesalahan. Tapi sebenarnya itu cara membuat angka dari zaman Romawi sudah ada, angka 4 itu. Itu dari keseimbangan antara angka 4 ini dengan angka yang di seberangnya. Angka di seberangnya apa? 3. 4, seberangnya 4, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Jadi 8 itu kan begini. Gimana gitu ya dah? 8 V 3. V3 kan. Nah, jadi biar seimbang dibikinlah 1, 1, 1. Kalau ini cuma 2, di sininya 3. Ada 4 angka jadi nggak seimbang. Nah, itu lumrah untuk pembuatan angka pada zaman Romawi zaman dulu untuk khusus untuk jam. Nah, itu sebenarnya. Nah, apalagi? Mungkin kira-kira
karena angka 4 itu kan ada mitos-mitos kan. Mungkin Nah, itu 4 ada mitos. Angka sial sama dengan 13. Kalau kita ke gedung-gedung kan angka 3, lantai 3 tuh, lantai 3A. Lantai 12, 12A, langsung 14. Ya itulah kira-kira itu mitos. Sebenarnya itu hanya tentang keseimbangan aja. Jadi itu udah lumrah di zaman Romawi dulu untuk membuat angka 4 itu seperti itu. Nah, ada satu lagi bahan yang dibuat untuk mendirikan jam gadang Bukit Tinggi ini adalah batu kapur, pasir, dan putih telur. Putih telur. Putih telur. Putih telur tuh ada 2 hal, Bro. Ah. Pertama nih, Bro, itu buat makan. Yang kedua tuh kecantikan buat wajah. Nah, ini dulu untuk membuat sebuah bangunan. Jadi kerajaan Romawi dulu itu memakai putih telur dan bahan kapur, pasir itu udah lumrah. Jadi itu sebelum semen ada. Nah, setelah semen ada, lalu yang di Indonesia itu kan semen Padang yang pertama kali menemukan batu kapur dan yang ada zat besi dan zat lainnya. Nah, itu pembuatan jam gadang Bukit Tinggi ini dengan batu kapur, putih telur, pasir, dan lain-lain sebagainya. Nah, itu keren ya kan? Nah, satu lagi, jam gadang Bukit Tinggi ini sudah 3 kali dirubah Kepala menaranya. Nah, yang pertama di zaman Belanda, menaranya apa? Menaranya mungkin menyesuaikan dengan kerajaan Belanda. Seperti gambar kelenteng. Ayam jago. Yang ayam jago di atas. Itu mirip sama Gereja Protestan. Kalau di Padang itu dekat Jalan Sudirman, dekat kantor pos Padang itu gereja GPIB Indonesia Barat. Ada gambar ayam itu. Karena itu juga gereja Belanda juga kalau nggak salah. Itu zaman Belanda ya. Jadi orang Minang itu identik dengan Islam, adat bahasa di Sarak, Sarak bahasa di Kitabullah. Jadi yang agama selain Islam itu bukan disebut Minang, tapi memang dia ada di Sumatera Barat atau disebut orang Sumbar. Nah, jadi yang waktu zaman kerajaan Belanda itu gambar di atas rumah gadangnya itu gambar ayam jago. Nah, masuklah penjajahan Jepang dirubah menjadi pagoda. Pagoda sesuai dengan kuil kelenteng Jepang. Ya. Tempat ibadah Jepang. Ya, kelenteng. Nah, ketika zaman kemerdekaan baru dibuatlah menyerupai rumah gadang. Menyerupai rumah gadang. Jadi pada zaman pada tahun 2009 lalu itu diguncang gempa dan pihak kebudayaan di Sumatera Barat itu pernah merenovasi itu pada tahun 2010 merenovasinya. Tahun berikutnya. Nah, itu gempa kalau tanggal 30 September 2009. Ya. Nah, dibuatlah renovasi dan itu menghabiskan uang miliaran. Nah, itu kerennya. Nah, kata siapa, orang Minang itu tidak peduli dengan cagar alam dan budaya. Oke, itu kisah tentang sejarah jam gadang. Itulah cerita tentang sejarah jam gadang yang ada di Bukit Tinggi. Dari awal mulainya sampai direnovasi. Oke, dan sekarang Bang itu Bang, jam gadang ini Bang selain dia di Kota Bukit Tinggi, dia juga ikon Sumatera Barat Bang. Ikon Sumatera Karena Barat. ibu kota kita tuh Padang. Tapi kalau kita ke orang-orang mau ke Sumatera Barat atau Minang, ingatnya itu jam gadang. Karena dia dulu pernah menjadi ibu kota darurat dan juga ibu kota Sumatera Tengah. Sebelum provinsi Sumatera itu dipecah menjadi Sumatera Barat, Riau dan Jambi. Dan sekarang jadi tambah lagi Kepulauan Riau. Itulah kira-kira. Oke, terima kasih. Seperti biasanya mari kita mempertahankan seluruh tradisi, kebudayaan, alam, agama yang ada di Minangkabau, Sumatera Barat. Seperti biasanya bersama saya Davan Mulifa dan Fandi Orami. Jangan lupa di-subscribe juga channelnya Fandi Orami. Nama channelnya tetap Fandi Orami, di-subscribe. Di situ Fandi Orami ada berkata-katai atau dia biasanya suka ngobrol kontennya ya. Ngobrol tentang bahasa apapun. Oke, terima kasih. Majulah Minangkabau, majulah Indonesia, selalu di Mulifa Channel.